Baik, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi. Mohon persediaan dari Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, di sini ada eh, Kak Gede Nadia, lalu ada Kak Aditya, Kak Gama, Kak Sofia, Kak Ari, Kak Lisbeth, dan Infinix. Boleh diaktifkan dulu ya kameranya agar kita dapat memulai sesi dokumentasi ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum memulai kita akan melakukan dokumentasi ya. Boleh diaktifkan Pak Adit, Ibu Irene ya, Pak Gama, Ibu Sofia, Pak Ari bisa diaktifkan kameranya, Pak, Bu, untuk kita dokumentasi ya. Bagaimana Pak Adit, Ibu Sofi, Pak Gama, Ibu Lisbeth, dan Infinix? Bisa diaktifkan kameranya, Bapak Ibu, untuk kita dokumentasi dulu sebelum kita mulai kegiatannya. Oke, baik. Teman-teman yang lain bagaimana? Pak Adit, Pak Gama, Ibu Lisbeth, mungkin sedang ada kendala, mungkin bisa dilanjut ya, Mbak Ayu untuk dokumentasinya. Oke, baik. Kita mulai semua Bapak Ibu sekalian. Satu, dua, tiga. Boleh sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian. Boleh gaya bebas juga ya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya untuk sesi dokumentasi ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan singkat mengenai PT Sakti Kinerja Kolaborasindo selaku pengembangan platform digital Sakti yang akan disampaikan oleh Mas Tama. Sebelumnya, nanti apabila ada yang ditanyakan terkait PT Sakti, bisa langsung melalui kolom chat Zoom ataupun raise hand ya Bapak Ibu sekalian. Kepada Mas Rama, apakah sudah siap Mas? Oke, baik Pak, sudah siap. Oke, silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu ya atas kesempatan yang sudah diberikan ya. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian di sini yang hadir pada kesempatan workshop ya. Ibu Lisbeth, kemudian Pak Adit, Ibu Sofi, Pak Gede, Pak Gama ya. Dan di sini ada Ibu Infinix ya. Mungkin bisa diganti dulu namanya Bu. Ya. Nah, sebelum itu saya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Rama dari tim bisnis Sakti yang hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan eh, Sakti ya dan juga digitalisasi koperasi. Nah, tentu di sini Bapak Ibu sekalian yang hadir ya adalah rekan-rekan koperasi ya ataupun juga Bapak Ibu yang memiliki minat di bidang perkoperasian. Nah, dengan Bapak Ibu mengikuti kegiatan workshop ini, mudah-mudahan kita bisa banyak sharing ya dan bisa bertukar pikiran juga serta Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak insight ya mengenai koperasi, kemudian sistem digitalisasinya dan tentunya Bapak Ibu juga bisa mengenal apa itu sakti. Nah, sebelum lebih jauh ya untuk mengenalkan terkait dengan saktinya ya saya di sini akan menyampaikan terkait dengan digitalisasi koperasi ya. Nah, sudah terlihat Mbak Ayu terkait materinya? Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Halo? Oke, baik Bapak Ibu sekalian. eh Bapak Ibu tentu di sini eh, masing-masing berasal dari daerah yang berbeda ya dan juga dari koperasi-koperasi yang berbeda.
Nah, mungkin Bapak Ibu bisa eh, apa namanya mengenalkan gitu ya, Bapak Ibu dari koperasi mana gitu ya, supaya kita bisa lebih dekat juga dan terkesan tidak satu arah gitu diskusinya. Kalau boleh di sini dengan ibu yang apa? Ibu yang Infinix ini dari koperasi mana, Bu? Mungkin bisa. Halo? Halo? Ya, kedengeran ya suaranya? Halo Bu, Dari ya dengan Ibu koperasi siapa Bu? ya. Nama saya Suyatin dari Koperasi Iwapi Kowapi Oke. Tulungagung. Oh, Ibu dipanggilnya apa Bu? Atin, Bu Atin. Oh, Ibu Atin dari Tulung Agung ya, dari Ya, Koperasi Iwafi ya. ya. Oke, salam Iwapi, kenal Ibu. betul. Ya. Oke, selanjutnya di sini Pak Abdul mungkin Pak Abdul Muthalib ya. Kalau boleh tahu dari koperasi mana, Pak Abdul? Koperasi Jasa Minal Madang Maluku, Maluku Tengah. Oke, Pak, dari Maluku Tengah ya. Baik, Pak. Ya, Ya, berikutnya Ibu Lisbeth ya. Ibu Lisbeth Irene ini kalau boleh tahu dari koperasi mana? Atirongga, Pak. Daerah mana itu, Bu? Pematang Siantar, Sumatera Utara, Pak. Oh, dari Pematang Siantar ya, Sumatera Utara. Salam Ya. kenal Ibu Lisbeth ya. Salam kenal, Pak. Oke, kemudian Ibu Sofia Estiasi ini dari koperasi mana, Ibu? Iya Pak, mohon maaf Pak. Saya dulu memang saya pernah Hmm, jadi pengurus di hmm, di koperasi pegawai negeri dulu. Tapi sekarang saya ada di universitas. oke, Jadi di saya ingin Universitas tahu mana, Bu? Hmm. di Oh iya, Bu. Adibuana Surabaya. Adibuana Oh, Surabaya. dari Surabaya. Ya, cuman saya ingin ini Pak. Saya dulu pernah mengikuti Hmm, terkait dengan sakti hmm. ini ya. Tapi pada waktu itu hanya berlangsung eh cuman separuh sesi gitu. Saya nggak tahu. Saya pada saat Oh, oke. ini saya ikut, tapi cuman hanya separuh sesi aja. Makanya sekarang ada. Saya Hmm, ingin coba hmm, ini hmm. apa itu ikuti secara utuh gitu, sehingga saya nanti bisa sampaikan gitu ya kepada pengurus yang kebetulan teman-teman Di, juga yang ada di, di koperasi gitu. Barangkali nanti bisa Oke, disikapi gitu. Itu aja sih. oke, baik. Hmm. Ya, Oke, salam kenal Ibu Sofi ya ya, dari ya, Surabaya ya. ya. Iya, iya, Kemudian di sini makasih Pak juga ada Rahman. ya, ad- dibarengi sop ini materi. kemudian juga ada Pak Gede ya. Pak Gede dari Pak Gede Nadia dari koperasi mana, Pak? Halo, Halo, selamat selamat pagi menjelang siang, Pak. selamat pagi. Saya dari Koperasi Kembang Wonosari di Badung, Denpasar, Bali. Oh, dari Bali ya, Pak ya. Salam kenal, Ya, Pak Gede. Ya, salam. Ya, oke. Kemudian di sini ada Pak Gama ya. Pak 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 Gama atau Ibu Gama? Mungkin bisa mengenalkan diri, Pak, dari koperasi mana begitu? Oke, mungkin ada sedikit kendala ya. Pak Aditya. Nah, kalau Pak Aditya ini dari koperasi mana, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Selamat pagi, Selamat pagi, perkenalkan Pak. perkenalkan nama saya Ditya. Saya dari Koperasi RWKS Tuk Makmur, Kota Kediri, Jawa Timur. Oke, baik, Pak. Dari Kediri, Terima Jawa kasih. Timur, Pak ya. Ya, Salam kenal, Pak Aditya. ya, selamat, salam kenal kembali. Oke, baik. Kemudian di sini ada yang belum saya sapa. Oh ya, Ibu Natalia ya. Salam kenal Ibu Natalia dari CU Jakarta ya, Bu. Iya Pak, betul. Oke, salam kenal Ibu. Oke, baik Iya Bapak Pak, Ibu. maaf saya Siap. ini ya Pak, karena memang saya sedang mengajar juga, jadi saya Oh iya, mendengarkan. siap, Baik, siap. terima kasih. Bapak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Ternyata dari sekian peserta yang hadir ya, beragam ya, dari yang jauh-jauh, dari Maluku, dari Surabaya, kemudian juga ada dari Sumatera Utara ya. Dan tuh dengan adanya kegiatan workshop ini ya,
bisa mewadahi Bapak Ibu sekalian meskipun jaraknya berjauhan gitu ya, bisa mengetahui tentang digitalisasi itu sendiri. Nah, di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu tampilan di slide saya terkait dengan apa itu digitalisasi ya. Nah, kalau terkait apa itu koperasi, tentu Bapak Ibu sudah jauh lebih paham mungkin dibandingkan saya karena Bapak Ibu sekalian adalah pegiat koperasi ya rata-rata. Nah, tentu Bapak Ibu sudah memahami betul terkait dengan dinamikanya seperti apa ya, dengan menjalankan koperasi, tujuan koperasi dan sebagainya. Nah, dalam hal ini mungkin saya sedikit sharing ya terkait dengan apa itu digitalisasi ya dan bagaimana sih koperasi ini jika ingin menggunakan sistem secara digital gitu ya. Apa yang bisa menjadi manfaat gitu ya dibandingkan dengan koperasi yang masih pencatatannya secara manual atau secara operasional masih bisa dikatakan masih tradisional gitu ya. Nah, di sini sudah tampil slide-nya Bapak Ibu ya. Apa itu digitalisasi? Digitalisasi itu adalah proses transformasi dari sistem manual ke sistem yang berbasis teknologi digital. Tujuannya tentu dengan adanya digitalisasi ini meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas ya. Itu gambaran secara umumnya ya, secara garis besarnya. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan koperasi ya, Bapak Ibu sekalian, digitalisasi ini memiliki peran yang penting ya, karena ada beberapa benefit ataupun beberapa eh, manfaat yang bisa dirasakan oleh koperasi jika koperasi melakukan digitalisasi ya, melakukan yang namanya proses transformasi dari proses manual ke proses menggunakan sistem ya. Nah, manfaat yang pertama yaitu efisiensi dari sisi operasional ya. Apabila koperasi sejauh ini menggunakan pencatatannya secara manual ya, baik itu melalui pembukuan secara fisik ya ataupun juga melalui operating seperti Excel begitu ya. Tentu memerlukan waktu yang cukup untuk ya tentu memerlukan waktu yang eh, cukup banyak ya sehingga itu membuat eh, apa namanya koperasi jadinya tidak bisa menampilkan laporan secara cepat gitu ya. Kadang-kadang juga akhirnya di dibuat laporan keuangannya mendekati akhir bulan begitu ya, atau hanya dibuat ketika ingin dilaporkan saja. Tentu itu akan menguras dari sisi waktu ya pengerjaannya gitu. Nah, manfaat yang kedua adalah aksesibilitas data. Dengan adanya sistem digital, ya, koperasi data-data koperasi ini dapat diakses di kapan saja dan di mana saja, gitu ya. Jadi ketika eh, Bapak Ibu sebagai pengurus koperasi ini kondisinya sedang tidak ada di kantor koperasi, begitu ya, tidak sedang ada di lingkup operasional koperasi, tetapi Bapak Ibu tetap bisa mengakses ya terkait dengan operasional koperasi itu ya. Sebagai contoh misalkan Bapak Ibu sebagai pengawas ya, Bapak Ibu sedang tidak ada di lokasi kantor koperasi ya, tapi Bapak Ibu ingin memastikan bahwa laporan keuangan koperasi itu tercatat dengan baik ya, secara real time gitu ya, secara update, up to date gitu ya. Nah, otomatis perlu ada sistem yang menunjang untuk bisa dibuka kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya digitalisasi ini, ya, nantinya terkoneksi dengan internet dan bisa dibuka dalam kondisi apapun ya dan dimanapun.
Lalu manfaat yang ketiga yaitu rangkum menjadi lebih jelas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari anggota itu sendiri. Nah, kepercayaan ini sangat penting ya di perkoperasian karena ini menjadi eh, apa ya, jantung utamanya begitu. Dengan adanya lebih bisa menaruh lebih banyak. Baik, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian atas segala jaringan dari pemateri. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu sekalian. Halo, suara saya udah terdengar? Sudah normal ya Bapak Ibu? Tadi, Sudah. oke, saya izin untuk mulai kembali ya. Nah, tadi kita sudah sampai di poin transparansi. Dengan adanya digitalisasi, tentu koperasi bisa mencegah potensi adanya fraud ya atau penyalahgunaan ya ataupun kecurangan baik itu dari pengurus, anggota dan sebagainya sehingga eh, jangka waktu apa namanya jangka waktu koperasi ini jadi lebih hidup lebih lama begitu ya. Jangan sampai koperasi terjadi fraud akhirnya terpaksa mesti dibubarkan begitu ya. Nah, itu manfaat dari digitalisasi. Kalau ternyata koperasinya masih menerapkan sistem yang manual ya, biasanya itu rentan untuk eh, manipulasi terkait dengan data ya. Nah, itu hal-hal yang harus dihindari. Dengan adanya digitalisasi, tentu Bapak Ibu sekalian bisa mencegah terjadinya fraud itu sendiri. Lalu manfaat yang keempat dari digitalisasi yaitu adalah kompetitif ya. Nah, dengan adanya sistem digital antara koperasi dan anggota itu menjadi terhubung dengan sangat mudah. Nah, ini akan berhubungan dengan pertumbuhan anggota ya. Misalkan ternyata koperasi Bapak Ibu ini koperasi yang eh, anggotanya itu dari kalangan masyarakat umum ya. Nah, ketika Bapak Ibu ingin melakukan yang namanya ekspansi ya, dengan adanya sistem digital, eh, anggota-anggota itu bisa melakukan pendaftaran sebagai anggota koperasi tanpa harus datang ke kantor koperasi. Hanya melalui handphone dari sisi anggota itu bisa mendaftar sebagai anggota koperasi. Nah, ini adalah manfaat dari yang keempat ya, yaitu competitiveness ya. Membantu koperasi bersaing di era teknologi modern. Nah, apa yang terjadi jika koperasi tidak melakukan digitalisasi? Yang pertama yaitu sulit memenuhi kebutuhan anggota, ya. Yang kedua, sulit memberikan laporan yang transparan. Yang ketiga, risiko kehilangan data, ya. Risiko kehilangan data ini misalkan pencatatannya secara manual gitu ya. Kalau ada risiko amit-amit ya kebakaran gitu ya atau ternyata eh, sistemnya ini masih sistem manual adanya di komputer ataupun di eh, data-data desktop gitu ya kalau terjadi pencurian pencurian alat-alat seperti komputer gitu-gitu ya tentu ada risiko kehilangan data. Dengan adanya sistem digital itu di cover di dalam yang namanya cloud, Bu, ya, Bapak Ibu. Di dalam yang namanya server sehingga meminimalisir terjadinya risiko kehilangan data. Lalu jika koperasi tidak digitalisasi, maka kurang kompetitif ya di era modern saat ini ya. Lalu juga biaya operasional juga tinggi ya dan kesulitan dalam mengambil keputusan. Karena ini terkait dengan
koperasi pasti ada keinginan ya ketika ada pertumbuhan dari sisi anggota, kemudian dari sisi bisnisnya gitu ya, toko dan sebagainya. Kalau laporan laporan pencatatannya itu secara real time, maka akan sangat mempermudah koperasi memutuskan apakah perlunya ada cabang baru misalkan, apakah perlunya penambahan outlet baru misalkan ya. Jadi seperti itu gambaran terkait dengan digitalisasi Bapak Ibu sekalian. Nah, itu terkait dengan pembahasan mengenai digitalisasi. Nah, kemudian saya akan menyampaikan terkait dengan apa sih itu sakti ya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang mengetahui, oh sakti itu terkait dengan aplikasi gitu ya. Halo? Udah bisa normal ya? Ya, apa sih itu sakti gitu ya? Nah, mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang tahu atau juga yang baru baru mau tahu gitu ya apa itu sakti. Sudah kelihatan, Mbak, tampilan layarnya? Sudah, Mas, sudah. Mm-mm. Di sini saya akan mengenalkan apa itu Sakti dan siapa pengembangnya ya. Pengembangnya yaitu PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Nah, PT Sakti ini bisa disingkat dengan PT SKK. PT SKK ini adalah perusahaan software ya, Bapak Ibu, untuk sistem keuangan dan operasional koperasi. Nah, PT SKK ini sudah memiliki sertifikasi SMKI ISO 27001 ya, yang terupdate yaitu di 2022 untuk sistem keamanan dan juga sudah terdaftar di Kementerian Komdiji. Nah, sertifikasi ini penting bagi penyedia layanan atau pengembang software gitu ya, untuk memastikan keamanan data dari penggunanya itu sendiri. Nah, PT Sakti ini sudah melayani ratusan koperasi dan jutaan pengguna di dalam ekosistem Sakti secara nasional yang menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Sakti Link. Nah, PT Sakti ini sejarahnya didirikan tanggal 6 Juni 2018 oleh Konsorsium Koperasi-Koperasi. Ya, jadi ini inisiasinya dari koperasi ya, kebutuhannya dari koperasi. Jadi PT SKK ini ya secara mudahnya, secara simpelnya adalah dari koperasi ya oleh koperasi dan untuk koperasi. Didirikan oleh koperasi dan juga untuk eh, koperasi ya begitu. Nah, PT SKK ini memiliki visi yang pertama yaitu terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Untuk merealisasikan visinya, ya, kami memiliki 3 misi, yaitu menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak. Yang kedua, membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional. Yang ketiga, memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Oke, nah ini adalah mitra mitra kerjasama antara Sakti dengan beberapa pihak ya, baik itu dari sisi dinasnya ataupun juga dengan lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan teknologi ya. Dan Sakti ini sudah tergabung dengan IDX Group, yaitu semacam konsorsium ya, platform-platform koperasi atau penyedia-penyedia layanan koperasi ya yang eh, yang dibawahi oleh Kementerian Koperasi. Nah, kemudian dari sisi pengguna, PT SKK ini sudah memiliki mitra lebih dari 400 koperasi dari Aceh sampai dengan Papua dan digunakan lebih dari 1 juta pengguna. Nah, detail lengkapnya Bapak Ibu bisa scan QR di sini ya.
dan juga sudah melayani koperasi yang ada di Timor Leste, yaitu Credit Union yang ada di Timor Leste. Nah, ini adalah contoh-contoh Bapak Ibu mitra koperasi yang bekerja sama dengan Sakti ya di beberapa wilayah di Indonesia tentunya dan juga ada yang di Timor Leste. Detail lengkapnya Bapak Ibu bisa mencari informasinya di https://sakti.link/take-mitra. Nah, ini detail lengkap terkait dengan mitra dari Sakti itu sendiri ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang ingin saya bahas adalah terkait dengan aplikasi utamanya gitu ya. Kalau kita ngomongin digitalisasi, maka kita akan bicara tentang eh, platform dari Sakti itu sendiri. Nah, platform Sakti ini terdiri dari beberapa aplikasi. Ada aplikasi core system untuk pengurus koperasi dan ada aplikasi mobile untuk anggota koperasi. Nah, mereka satu sama lain terhubung ya antara core systemnya dengan aplikasi mobilenya. Dan nanti juga ada aplikasi tambahan yaitu aplikasi untuk multi usaha begitu. Nah, untuk core systemnya kita sebutnya adalah Sakti Online Bapak Ibu. Sakti Online ini adalah aplikasi utama untuk operasional koperasi ya. Seperti untuk melakukan settingan keanggotaan ya, kemudian settingan simpanan, pinjaman, dan melakukan yang namanya proses eh, approval ya, pinjaman dan juga pencatatan laporan keuangannya. Itu semua ada di dalam yang namanya Sakti Online. Sakti Online ini berbasis web, Bapak Ibu. Jadi koperasi yang menggunakan sistem Sakti itu nantinya mesti apa namanya mengoperasikannya melalui browser ya. Jadi tinggal masuk saja ke Sakti Online ya gitu ya. Nah, itu memerlukan yang namanya koneksi internet Bapak Ibu. Nah, untuk aplikasi Sakti Online ini terdapat berbagai fitur utama ya. Nah, yang saya sebutkan di sini adalah yang secara konvensional ya. Nah, di Sakti Online ini bisa mengelola data keanggotaan, simpanan, pinjaman, keuangan, bahkan sampai dengan perhitungan jasa simpanan ya. Jasa simpanan harian, berjangka, deposito, dan pembagian SHU. Nah, kami juga mengembangkan aplikasi Sakti Online yang berbasis syariah ya. Karena di Indonesia ini banyak juga ya koperasi yang berbasis syariah ataupun BMT ya. Nah, tentu berbeda ya dari sisi pengaplikasiannya dengan yang konvensional ya. Terutama dari sisi akad ya. Akad kalau di konvensional itu pinjaman ya, kalau di syariah itu adalah pembiayaan ya. Dan juga dari sisi perhitungan bagi hasilnya berdasarkan nisbah. Dan mungkin Bapak Ibu kalau ingin tahu lebih lengkapnya nanti juga ada sesi tersendiri ya terkait dengan aplikasi Sakti Syariah ini. Nah, selain itu ada aplikasi untuk multi usahanya. Nah, aplikasi multi usahanya ini untuk usaha-usaha koperasi ya, terutama usaha retail. Karena di dalam Sakti Multi Usaha itu ada fitur manajemen persediaan barang, ya, penjualan aplikasi POS, ya, invoice, pencatatan pembelian barang, pembuatan laporan keuangan. Nah, Sakti Multi Usaha ini bisa digunakan untuk usaha retail, ya, usaha jasa ataupun juga usaha produsen ya untuk memproduksi itu juga bisa digunakan melalui Sakti Multi Usaha ini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan aplikasi mobile untuk anggota. Ya. Dengan adanya aplikasi mobile untuk anggota, ya, kelebihan utamanya tentu anggota tanpa harus berkunjung ke koperasi
bisa melakukan transaksi dengan koperasi ya. Transaksi seperti apa? Ya tentu seperti menyetorkan simpanan, kemudian juga untuk pengajuan pinjaman ya, untuk membayar angsuran dan mengecek ya simpanan saat ini sudah berapa gitu ya. Kalau kalau tanpa aplikasi mobile ini, mungkin anggota kalau ingin tahu update-nya harus datang ke koperasi atau menghubungi via WA gitu ya ke admin gitu ya. Dan admin harus ngecek dulu sesuai dengan siapa yang requestnya. Tapi dengan adanya aplikasi mobile, ini sangat memudahkan anggota untuk mengetahui segala jenis transaksi eh, apa namanya anggota dengan koperasi. Dan di aplikasi ini memiliki berbagai fitur ya. Nah, fitur yang pertama yaitu berbagi kemanapun. Nah, jadi nantinya, aduh, sorry. Nah, di dalam fitur berbagi ini, koperasi anggota koperasi yang punya simpanan harian gitu ya, yang bisa digunakan untuk eh, berbagai transaksi itu bisa melakukan proses transfer gitu ya ke bank ataupun ke antar anggota atau bahkan sampai antar koperasi. Dengan adanya fitur berbagi ini, ya dari sisi anggota itu akan sangat mudah kalau mereka ada pembayaran-pembayaran ya. Ya, jadi ini akan sangat membantu. Yang kedua ada fitur PPOB ya, seperti pulsa, token listrik dan sebagainya. Nah, jika Bapak Ibu menjadi mitra sakti, nah koperasi akan mendapatkan keuntungan berupa margin ya dari harga jual dengan harga modalnya ya untuk PPOB ini. Jadi ketika anggota melakukan yang namanya pembelian pulsa, keuntungannya itu bisa diakuisisi oleh koperasi ya, margin dari penjualan pulsanya. Nah, ini akan menjadi nilai tambah yang bisa dimaksimalkan oleh koperasi supaya nih tentu anggota-anggota kan banyak ya kebutuhan-kebutuhan seperti beli token listrik ya. Nah, semakin mereka banyak bertransaksi dengan koperasi, koperasi juga semakin banyak keuntungan yang diperoleh gitu ya. Dan tentu ini akan berpengaruh ke sisa hasil usaha nantinya. Lalu ada fitur pengajuan dan angsuran pembiayaan ya. Nah, yang tadi sudah saya sedikit jelaskan ya. Bisa melakukan simulasi juga simulasi pinjaman ya. Kira-kira dengan rentang waktu berapa bulan dengan bunga sekian gitu ya. Itu bisa anggota simulasiin sendiri gitu ya. Lalu ada dukungan QR Sakti. Nah, ini untuk Saktiling menggunakan enkripsi khusus untuk menjaga agar transaksi tetap aman. Kemudian juga bisa top up e-wallet ya. Ada kalau Bapak Ibu ingin top up Dana, GoPay, nah itu bisa melalui Saktiling ini gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan Saktiling Dashboard. Nah, Saktiling Dashboard ini adalah aplikasi yang digunakan oleh staf ataupun admin koperasi untuk melihat berbagai transaksi yang ada di aplikasi Sakti Link Mobile anggota. Nah, Sakti Dashboard ini juga bisa untuk melakukan pengaturan dan setelan produk ya. Seperti produk PPOB itu nanti di settingnya melalui dashboard. Nah, dashboard juga bisa menampilkan informasi terkait data keanggotaan ya dan punya fitur EKYC, yaitu bisa mengenal calon anggota koperasi dengan mengidentifikasi kartu identitas secara online. Jadi bisa mengubah tampilan KTP gitu ya eh, menjadi apa namanya huruf ya kata-kata gitu ya dan juga nantinya dengan ada fitur EKYC ini akan meminimalisir risiko eh, kepalsuan data gitu ya. Misalnya ada anggota baru gitu ya, tapi KTP-nya ternyata KTP-nya tidak asli gitu ya. Nah, itu bisa mencegah hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Ya.
Kemudian ada juga aplikasi Laci. Nah, aplikasi Laci ini aplikasi bisnis online yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian, inventory, akunting, dan pelaporan. Aplikasi Laci ini eh, direkomendasikan untuk anggota-anggota koperasi yang punya usaha, ya. Jadi koperasi bisa sebagai penyedia layanan. Nah, anggota itu bisa menggunakan laci, ya, anggota-anggota yang punya usaha warung misalkan, ataupun punya usaha-usaha jasa ya, itu juga bisa. Dengan adanya aplikasi laci ini akan membantu UMKM-UMKM yang koperasi naungi begitu ya. Nah, ini akan sangat bermanfaat tentunya. Kemudian ada Lacimat. Lacimat ini ya untuk bisa para anggota yang punya usaha ini memasarkan melalui e-commerce ya. Jadi Lacimat ini sebagai layanan e-commerce-nya gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk eh, para anggota bisa memasarkan produknya melalui Lacimat ini. Oke, seperti itu Bapak Ibu terkait dengan gambaran mengenai platform Sakti ya sebagai eh, salah satu aplikasi perkoperasian di Indonesia ya yang secara digital ya dan tentunya bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu untuk ke depan melakukan digitalisasi dengan bermitra dan bekerja sama dengan Sakti. Nah, Sakti ini sendiri kita kantor pusatnya ada di Bogor, Bapak Ibu, di Bukit Cimanggu City, nomor 4 ya, Blok M2 di Bogor, Jawa Barat. Lalu juga ada kantor di Bandung, yaitu untuk kantor support dan training ya, dan ada juga kantor pendirian di Probolinggo, Jawa Timur. Ya, seperti itu terkait dengan eh, penyampaian terkait dengan aplikasi, gambaran aplikasi dari Sakti itu sendiri. Nah, setelah ini saya akan melakukan demonstrasi terkait aplikasinya. Namun sebelum itu, mungkin Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan ya supaya barangkali Bapak Ibu ada yang ternyata kelewat gitu ya, atau ada yang ingin didetailkan kembali, itu bisa langsung kami respon. Saya kembalikan ke Mbak Ayu. Oke, baik terkait penjelasan mengenai PT Sakti Kerja Kolaborasindo, eh, dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Boleh ya Bapak Ibu sebelum Mas Rama lanjut ke materi utama ya. Mungkin di sini ada Pak Abdul, Pak Adit, Pak Faisal, lalu ada Pak Gede, Kak Mungkin, Elizabeth. Oke, boleh. oke, mungkin saya mau nanya nih. Eh, Kemungkinan kalau misal kami tertarik dengan aplikasi atau sistem ini untuk digitalisasi koperasi kami, ada mungkin nggak ada ini apa trial sistem atau gimana untuk memastikan bahwa wah saya yakin pakai aplikasi ini untuk digitalisasi koperasi kami seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin terkait itu bisa langsung dijawab langsung oleh Mas Rama ya Pak Adit. Oke, baik. Terima kasih Pak Adit ya atas pertanyaannya ya terkait dengan aplikasi Sakti ini. Kita ada demo link apa demo aksesnya. Jadi koperasi jika ingin menggunakan aplikasi Sakti ya, ingin tahu seluk-beluknya nanti kita bisa fasilitasi dengan demo. Nah, selain ada demo juga, kita juga bisa memberikan demo yang jangka waktunya lebih panjang, yaitu selama 3 bulan. Kita ada yang namanya program Sakti Community. Nah, jadi kalau Bapak Ibu belum belum yakin menggunakan Sakti dan perlu pendalaman lebih jauh, itu kita bisa fasilitasi akses demonya itu yang secara free ya. Tapi tentu akses demo secara free ini punya keterbatasan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin data Bapak Ibu tidak ke restore ya atau
ingin pakai demonya secara jangka panjang, itu kita arahkan ke Sakti Community. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan penawarannya seperti apa, detail harganya bagaimana, nanti mungkin di sesi akhir workshop hari ini akan disampaikan ya oleh saya ataupun dari Mbak Ayu menjelaskan terkait dengan skema menggunakan Sakti. Mungkin seperti itu jawabannya. Apakah menjawab Pak Adit? Oke, terima kasih. Cukup sementara cukup dulu nanti kita lihat demonya seperti apa. Oke, terima kasih. Oke, baik. Untuk Bapak Ibu, eh, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin kita mau lanjut saja ke materi utama yang akan disampaikan oleh Mas Rama, yaitu ada Sakti Online dan juga Sakti Link ya Mas Rama ya. Oke, baik. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya lanjutkan ya. Nah, untuk sesi sekarang, saya akan lebih mensimulasikan terkait dengan penggunaan aplikasinya, begitu. Nih, saya akan share screen, Bapak Ibu. Kelihatan ya Sakti Online-nya? Masih mutar-mutar, Pak. Oke, Oh kalau ya, sudah, sekarang sudah, sudah ya. sudah. Ya. Oke, Bapak Ibu, tadi di sesi pengenalan company profile, saya sudah menyampaikan ya, platform Sakti itu ada Sakti Online untuk pengurus ya, yang berbasis web, yang tampilannya sudah saya tampilkan di sini. Lalu ada aplikasi Sakti Link untuk mobile anggota ya, aplikasi yang ada di handphone anggota. Lalu ada aplikasi untuk multi usahanya, untuk toko ya, e-pos ya, retail, jasa, produsen juga ada di multi usaha. Nah, sekarang saya akan lebih menjelaskan ke Sakti Online-nya. Setelah ini baru nanti akan ke Sakti Link. Nah, kemudian kalau terkait multi usahanya itu akan ada di sesi di hari Rabu ya, Bapak Ibu. Lalu sesi besok juga ada yaitu untuk simpanan pinjaman. Nah, sekarang saya akan jelaskan terkait dengan Sakti Online-nya. Di sini Bapak Ibu sudah terlihat ya, tampilannya akan seperti ini ya. Jika nantinya Bapak Ibu bergabung menjadi bagian Mitra Sakti, nanti Bapak Ibu bisa mengubah logo Sakti ini menjadi logo koperasi Bapak Ibu ya. Nantinya juga di sini muncul koperasi Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya ada akun demo ya. Saya akan login di akun demo ini. Oke, bentar ya, Bapak Ibu. Oh iya. Oke, Sakti. Sebentar ya, Bapak Ibu. Hmm. Oke, baik. Sambil menunggu, boleh Bapak Ibu sekalian mencoba ya untuk link alamatnya sudah ada di kolom chat Zoom untuk user dan passwordnya juga sudah kami berikan ya di kolom chat Zoom. Baik, dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang sudah berhasil untuk login ke Sakti Online? Mungkin dari Pak Adit atau di sini ada Pak Paulus ya. Apakah sudah mencoba, Pak?
Oke, masuk ini. Berhasil. Ya, baik. Mohon ditunggu sebentar ya, Pak. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, apakah sudah ada yang berhasil juga? Atau ada kendala boleh disampaikan ya? Oke, Bapak Ibu. Ya, tadi sedikit ada kendala untuk demonya. Nah, sekarang sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya. Halo, Bapak Ibu sudah kelihatan ya aplikasinya? Sudah. Ya, ini saya menggunakan akun pelatihan ya, Bapak Ibu. Akun demo ya. Tampilan awalnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mengoperasikannya gitu ya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa saja sih fitur-fitur yang ada di aplikasi ini ya. Yang pertama yaitu ada di aplikasi pengaturan. Ini kita untuk melakukan settingan awal di aplikasi. Di dalam fitur pengaturan ini ada fitur-fitur seperti kantor, wilayah, kemudian manajemen pengguna, data backup, daftar backup, backup database, kemudian ada program dan sebagainya. Kemudian di sini ada fitur administrasi. Fitur administrasi ini untuk mengelola sistem keanggotaan. Lalu ada melakukan settingan produk simpanan, settingan pinjaman, dan di sini ada fitur-fitur lain seperti migrasi, iuran, setting non-tunai, cetak buku, dan sebagainya. Nah, setelah itu ada juga menu transaksi, Bapak Ibu. Di sini ada fitur rekening. Nanti Bapak Ibu bisa membuka rekening anggota. Lalu ada data import ya. Data import ini untuk eh, kalau Bapak Ibu ingin melakukan proses migrasi ya, ini juga bisa dilakukan di menu import. Ada setoran, angsuran, realisasi, dan sebagainya. Kemudian ada menu akunting. Nah, menu akunting ini ada sajian laporannya ya, ada jurnal, jurnal harian, perkiraan, buku besar, lalu juga rekapitulasi ya, laporan laba rugi, neraca, neraca saldo ya, eh, dan cek neraca ya. Jadi ini ada menu akunting yang bisa Bapak Ibu langsung eh, otomatisasi ya laporan keuangannya. Lalu juga ada rasio keuangan. Di sini ada menu laporan juga ya. Ini laporannya lebih detail terkait dengan laporan anggota ya, termasuk di sini apakah ada mutasi ya, mutasi anggota dan sebagainya. Lalu ada laporan khusus untuk simpanan. Nah, ini bisa didetailkan, ada menu untuk tunggakan, realisasi, saldo simpanan, tarikan dan sebagainya. Lalu ada juga fitur pinjaman di menu laporan ya. Ini juga sama ya untuk mendetailkan kembali terkait dengan saldo pinjaman, realisasi pinjaman ya, pinjaman jatuh tempo dan sebagainya. Di sini juga di menu laporan juga ada KSPA ya, KSPA individu ataupun KSPA anggota. KSPA ini kartu simpanan pinjaman ya, Bapak Ibu. Lalu ada rekening korannya, ada daftar tagihan juga untuk koperasi-koperasi yang karyawan ya biasanya perlu ya, daftar tagihan. Lalu ada LKSB dan banyak fitur yang bisa dieksplorasi Bapak Ibu. Mungkin
di sesi hari ini saya lebih akan menjelaskan tentang settingan-settingan produknya gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin explore lebih, Bapak Ibu bisa langsung masuk ya di menu atau di akses demo yang sudah dikasih oleh Mbak Ayu di kolom chat ya. Pilih user 1 ya. Kemudian passwordnya user 1 ya. Bisa di handphone ataupun lebih baik di laptop ya, di komputer atau di PC. Nah, oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, biasanya saya menjelaskan terkait dengan aplikasi Sakti Online ini dari awalnya itu di menu pengaturan dulu ya Bapak Ibu. Di sini ada menu kantor. Nah, menu kantor Bapak Ibu bisa eh, lakukan settingan ya, kode kantornya ya, kepala kantornya, NIK-nya, alamat ya, kemudian ke, tanda tangan kepala cabang dan sebagainya. Nah, di menu kantor ini Bapak Ibu juga bisa menambahkan eh, apakah itu kantornya kantor pusat ataupun juga kantor cabang ya. Itu Bapak Ibu bisa setting di menu kantor ya. Tentu kodenya ini nanti Bapak Ibu sesuaikan masing-masing koperasi. Kemudian setelah menu kantor di sini ada menu wilayah ya. Menu wilayah ini terkait dengan eh, posisi kantornya ya. Nah, selain itu, yang paling penting di sini ada fitur manajemen pengguna, Bapak Ibu. Manajemen pengguna ini penting untuk kita bisa eh, settingkan gitu ya. Siapa sih yang bisa menggunakan aplikasi ini ya? Karena nggak semua orang bisa dikasih akses untuk aplikasi Sakti Online ya. Tentu hanya orang-orang tertentu seperti ketua koperasi ya, bendahara, sekretaris, ataupun yang berurusan langsung dengan anggota ya seperti staf admin begitu ya, dan juga pengawas ya, pengawas koperasi. Nah, di sini kita harus settingkan ya, misalkan namanya misalkan Pak siapa gitu ya, misalkan Kak Prima misalkan di sini ya namanya. User ID-nya apa ya, passwordnya apa. Ini untuk akses mereka masuk ke aplikasi Sakti Online-nya. Lalu pilih kantornya ya, aksesnya untuk ke kantor pusat apa, ke unit simpan atau ke cabang ya, kantor cabang. Lalu bisa pilih levelnya ya, apakah dia super admin atau dia hanya hanya bisa memberi apa namanya, menambahkan saja atau hanya read only atau membaca saja. Tergantung dari otoritas masing-masing pengurus itu ya. Kalau ketua biasanya dia super admin. Super admin ini artinya dia bisa mengubah, bisa ya, bisa menambahkan atau bisa menghapus. Tapi kalau ternyata dia hanya pengawas, ya tentu sebaiknya dia dipilihnya levelnya adalah read only. Dia hanya bisa membaca tanpa bisa mengubah apa yang ada di dalam Sakti Online-nya ini sendiri. Atau kalau misalkan admin, kalau admin misalkan di sini hanya add only saja gitu ya. Nah, itu bisa disettingkan. Nah, settingan user ini sangat penting untuk kita bisa mengklasifikasikan masing-masing individu di koperasi aksesnya seperti apa gitu ya. Jangan sampai ternyata eh, disalahgunakan aksesnya untuk oleh orang lain begitu ya. Nah, ini role-nya juga dipilih ya Bapak Ibu ya. Ada kasir, analisa, kolektor, akun officer ya. Ini tinggal disesuaikan siapa yang menggunakan dan posisinya sebagai apa. Nah, misalkan saya pilih di sini adalah add only ya. Di sini juga modul-modulnya Bapak Ibu bisa dipilih semua. Kalau dipilih semua ini artinya yang super admin ya. Artinya dia bisa mengakses full semuanya Bapak Ibu. Semua menu-menu yang ada di Sakti Online ini dia bisa akses full. Tapi kalau ternyata dia hanya misalkan hanya admin gitu ya, maka yang bisa biasanya yang hanya bisa disarankan untuk admin akses itu hanya untuk daftar online ya. Di sini daftar anggota, mutasi anggota, kemudian setoran dan sebagainya kalau untuk kasir ya. Ini bisa dipilih ya sejauh mana akses
yang digunakan masing-masing role atau peran yang ada di koperasi, Bapak Ibu. Itu terkait dengan manajemen pengguna ya. Lalu informasi koperasi, di sini ada fitur koperasi. Bapak Ibu bisa melengkapi informasi detail terkait dengan koperasinya ya, ketua, sekretaris bendahara, manajer dan sebagainya. Nah, ini bisa diperbaharui ya alamatnya untuk koperasinya ya. Lalu juga di menu pengaturan ini ada menu untuk backup database ya. Backup database ini biasanya Bapak Ibu diperlukan untuk eh, membackup data ya, membackup data secara berkala gitu. Nah, nantinya akan muncul di daftar backup ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kehilangan data dan sebagainya karena semua itu akan bisa di backup begitu ya. Misalnya backup sekarang ya, kalau kita klik backup sekarang nanti akan muncul di daftar backup ya, backup terbarunya gitu ya. Kenapa ini backup ini diperlukan ya untuk menjamin datanya masih tersedia gitu ya, jangan sampai ke restore atau kehapus gitu ya. Itu terkait dengan menu dari sisi pengaturannya. Juga di sini ada fitur program. Nah, fitur program ini kita untuk melakukan settingan awal ya di dalam sistem aplikasinya ya. Di sini udah ada kode perkiraan. Kalau kode perkiraan ini biasanya generate ya, atau bisa juga sebenarnya disesuaikan dengan koperasi ya, kode level, kemudian tanggal migrasi ya. Ini biasanya pengaturan program ini koperasi-koperasi yang sudah eksis, yang sudah punya data-datanya dan melakukan proses migrasi ya, biasanya nanti akan berhubungan dengan pengaturan settingan program ini ya. Karena di sini ada kode perkiraan ya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu juga yang sudah diberikan akses sama Mbak Ayu bisa sekalian ya langsung mencoba-coba ya di aplikasi demonya. Oke, nah selanjutnya saya akan membahas terkait dengan menu administrasi. Menu administrasi ini ada anggota, ada simpanan, pinjaman ya dan sebagainya. Ya, yang pertama terkait dengan anggota ya. Nah, menu administrasi di anggota ini untuk mengelola sistem manajemen keanggotaan koperasi ya. Nah, di sini ada klik menu daftar anggota. Daftar anggota ini biasanya digunakan untuk anggota yang melakukan pendaftaran secara offline gitu ya, datang ke kantor koperasi. Tapi kalau yang secara online itu daftarnya melalui Saktiling Mobile ya. Jadi ini kita ada dua opsi ya, daftar online-nya secara offline apa online ya. Kalau misalkan secara offline masuk ke menu administrasi, fitur anggota, dan sub fitur daftar anggota. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan di icon tambah ya, tambah anggota. Nah, muncul ya di sini terkait dengan data pribadinya ya. Di sini juga sudah ada nomor otomatis. Nah, ini nomor keanggotaan dari anggota koperasinya. Nah, biasanya untuk beberapa digit awal ini sudah generate dari sistem saktinya, tapi nanti Bapak Ibu bisa mengisi di digit-digit terakhirnya ini untuk anggota ya, gitu. Nah, kita di sini di menu daftar anggota ini kita bisa klasifikasikan juga anggotanya ini di kantor mana, unit kerjanya apa. Misalkan ternyata koperasi ini kan bergerak di bidang koperasi karyawan misalnya ya. Misalkan unit kerjanya ada unit kerja HR atau unit kerja yang bagian admin atau unit kerja tertentu gitu, itu bisa dipilih Bapak Ibu di bagian pilih unit kerja. Nah, ini bisa di-customize ya terkait nama-namanya, pengelompokannya. Lalu apa saja sih yang harus diisi ketika kita melakukan daftar keanggotaan ya? Di sini ada pilih identitasnya apa, KTP, paspor, atau kartu pelajar, dan ini kita bisa pilih. Nah, yang warna-warna merah ini, Bapak Ibu ya, ini adalah yang wajib diisi ya, nomor identitas, nama lengkap, email ya. Emailnya ini harus email aktif karena nanti akan berhubungan dengan
ID dan password anggota untuk Saktiling Mobile. Lalu ada juga nomor ponsel juga sama harus aktif ya, jenis kelamin, dan yang lain-lain sebenarnya ini lebih opsional tergantung dengan kebutuhan dan kebijakan koperasi ya. Tetapi yang vital itu yang di sini kotak-kotaknya itu ada warna merahnya Bapak Ibu ya. Lalu nanti tinggal simpan saja. Begitu terkait dengan daftar keanggotaan. Oke, sampai sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau penjelasan saya terlalu cepat itu bisa diingatkan juga ya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya kembalikan ke Mbak Ayu terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, terkait Sakti Online yang data keanggotaan ya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Boleh langsung saja on mic ya. Mohon izin, itu output ada ini ya, ada button untuk output semacam cetak PDF atau Excel atau gimana atau tidak? Terima kasih. Oke, baik. Mohon maaf, cetak PDF-nya untuk apa Pak? Untuk rekening kah atau untuk apa gitu? Bisa Ya, misal ada contoh, dijelasin lagi? misal untuk eh, daftar keanggotaan kita update tiap tiap RAT itu kan ada penjelasan bahwa keanggotaan dan simpanan update-nya seperti apa dan sirkulasinya seperti apa. Itu ada oh ada ya. Oke oke oke. Itu Ya, cek itu ya. di menu laporan Pak. Oke Iya, siap. di menu laporan ada. Oke oke siap siap siap. Kurang lebih seperti ini ya Pak ya Ya, gambarannya ya, ya. oke oke oke. Hmm. Jadi nanti ini Bapak bisa unduh juga kalau suatu waktu nanti perlu untuk ditampilkan secara Excel gitu ya. Nah ini ada tampilan spreadsheet-nya gitu. Nah ini coba kita pilih semua ya. Nah ini bisa disesuaikan juga nih untuk anggota ini jenisnya apakah semuanya gitu ya. Nanti tinggal munculkan di spreadsheet-nya. Oke, cukup menjawab Pak ya? Bisa saya lanjutkan ya? Oke, Bagaimana? siap siap. Terima Atau, kasih. oke, terima kasih Pak. Bapak Ibu yang lain mungkin ya, ada yang ingin ditanyakan. Nah ini di sistem manajemen anggota juga ada fitur-fitur lain ya, seperti proses keluar anggota ya. Ini harus dipastikan terkait dengan apa namanya anggota tersebut apakah masih ada simpanan atau pinjaman itu harus dienolkan lebih dulu ya. Nah ini daftar keluar anggota juga ada mutasi anggota juga bisa di sini ya. Ada fiturnya untuk memindahkan anggota dari eh, kantor A ke kantor B gitu ya. Itu bisa dilakukan. Untuk sistem manajemen anggota ini sejauh ini apakah ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Setelah ini saya akan sampaikan terkait settingan simpanan dan settingan pinjaman. Sepertinya saya lanjut saja ya Bapak Ibu ya sambil berjalan ya. Nah, di menu administrasi ini, Bapak Ibu, kita bisa melakukan settingan produk simpanan ya. Nah, di dalam settingan produk simpanan ini ada simpanan modal ya, jenis-jenisnya ya, ada simpanan harian, berjangka ataupun deposito. Nah, sebenarnya simpan pinjam itu akan dibahas besok, tapi saya mungkin akan membahas sedikit saja ya sekilas tentang bagaimana untuk melakukan settingan simpanan. Di sini ada settingan untuk simpanan modal ya. Kita melakukan settingan simpanan modal. Di sini kita bisa buat simpanan modalnya, nama produknya apa ya, simpanan pokok ya. Kategorinya apakah pokok, wajib, sukarela atau setara modal itu bisa disesuaikan ya, bisa ditambahkan ya. Nah, kalau yang di sini yang sudah ada itu
sudah dibuat ya, ada simpanan produknya itu simpanan pokok wajib, juga ada tabungan. Kalau ingin mengubah, tinggal pencet di klik icon pensil ini Bapak Ibu. Tapi kalau ingin menambahkan tadi ya, seperti caranya yang tadi saya lakukan, klik tambah di bagian produk simpanan modal ini. Lalu buat kodenya, produknya, nilainya berapa, kemudian ada maksimum setorannya, dan nilai per sahamnya. Nah, nilai per saham ini pasti akan ada hubungannya dengan sisa hasil usaha ya, pembagian SHU. Lalu pilih eh, perkiraan debit dan perkiraan kreditnya ya. Masuknya ke apa namanya? Akun aktiva yang mana gitu ya. Dan juga perkiraan kreditnya masuk ke akun yang mana. Itu terkait dengan simpanan modal. Lalu juga ada simpanan harian. Nah, simpanan harian ini juga sama ya, bisa kita lakukan settingan. Kalau yang di bawah ini yang sudah pernah dibuat. Kalau ingin diubah, tinggal klik icon pensilnya. Ya. Tapi kalau kita ingin buat produk baru, ya tinggal isi di sini kode produknya, nama simpanan hariannya, ya. Kemudian jasanya berapa? Kalau di sini defaultnya persentase per tahun ya, jasa simpanan hariannya ya. Tentu nanti kalau misalkan Bapak Ibu kebijakannya adalah jasanya per bulan, jasanya per hari dan sebagainya, itu tinggal di pembagian atau perkalian saja dengan default kami di sini kan default kami per tahun ya. Lalu ada limit saldo simpanan, kemudian tipe rekeningnya apa, dan buka rekeningnya otomatis atau normal. Lalu tinggal pilih juga perkiraannya, perkiraan debit kreditnya, debit untuk jasanya, dan perkiraan kredit administrasinya. Ini bisa dilakukan settingan ya Bapak Ibu di dalam menu administrasi bagian simpanan harian. Kemudian ada simpanan berjangka ya, simpanan berjangka ya. Jika Bapak Ibu mungkin familiarnya untuk berjangka ini yang dilakukan secara per bulan begitu ya dengan nilai tertentu. Nah, ini bisa dilakukan ya produk simpanan berjangkanya sama ya. Sebenarnya sama cara settingannya, tinggal pilih saja kodenya, produknya apa, nilainya berapa, jasanya per tahun berapa, dan tentu perbedaannya kalau simpanan harian mungkin dia bisa sewaktu-waktu diambil ya, tapi kalau yang berjangka ini dia ada lama mengendapnya, baik itu yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai dengan 12 bulan atau lebih ya. Lalu jatuh tempo itu biasanya diambilnya akhir bulan atau bagaimana. Kemudian ada maksimum tunggakan setorannya, itu bisa disettingkan ya. Limit saldo minimumnya berapa, itu bisa juga disettingkan sendiri, dan perkiraan-perkiraan ini juga disentingkan oleh koperasi. Nah, ini salah satu contoh ya yang ada di bawah produk-produk simpanan ya, simpanan berjangka ya, juga ada simpanan kurban. Ini salah satu contohnya. Kemudian juga ada yang simpanan deposito ya di menu administrasi ini. Ada kode produk yang harus diisi, produknya, jasanya, jangka waktu untuk lama mengendapnya, kemudian perhitungan bunga hariannya ya, apakah aktif atau tidak aktif itu bisa dilakukan juga. Lalu setting produk perkiraan debit kreditnya, debit kredit jasa, dan juga debit kredit penalti ya untuk deposito ini. Seperti itu gambarannya terkait dengan simpanan. Di sini juga ada menu seperti perubahan nilai simpanan ya. Jika ingin mengubah menunya gitu, ingin mengubah produk nilai simpanannya ya di periode tertentu, ini bisa dilakukan juga. Lalu ada juga dokumen ya. Ini dokumen perjanjian pinjaman atau perjanjian untuk ini template-template saja sih Bapak Ibu ya. Ini bisa disesuaikan lagi dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan
eh, apa simpanan pinjaman ya. Di sini ada tersedia template-templatenya. Kemudian setelah saya menjelaskan terkait simpanan, saya akan sedikit jelaskan terkait juga pinjaman ya. Kita bisa melakukan settingan produk pinjaman di sini. Nah, settingan pinjaman di produk pinjamannya tentu sama ya, kurang lebih ya. Kita harus isi kodenya, nama produknya apa, jenis jasanya apa, flat, menurun, apa anuitas, jasanya berapa ya, persentase per tahunnya, metode jasanya harian, bulanan, atau tahunan. Itu bisa disettingkan gitu ya. Lalu apakah ada simpanan yang menjadi syarat ya, yang diagunkan, itu bisa juga dibuat di sini ya. Misalkan simpanan apa? Simpanan deposito atau simpanan berjangka gitu ya, itu jadi syarat untuk mengajukan pinjaman gitu ya, untuk diagunkan. Nah, itu bisa. Lalu persentase pendapatan jasa ya, ini bisa disettingkan ya. Angsuran pokok fleksibel apakah tetap, angsuran bunga fleksibel apakah tetap, itu juga bisa disettingkan. Dan di sini ada perkiraannya yang bisa Bapak Ibu sesuaikan kembali. Ini salah satu contoh dari produk simpanan ya. Saya klik icon pensil kalau ingin mengedit. Nah, untuk produk pinjaman seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu juga ada di sini produk pinjaman modal kerja, itu juga bisa ya disettingkan begitu. Nah, di sini ada menu pengajuan pinjaman. Ini untuk mengajukan pinjaman bisa melalui Sakti Online ya. Tapi lebih lengkap itu akan dijelaskan besok di sesi simpan pinjam. Jadi simpan pinjam besok Bapak Ibu tetap harus ikut kegiatannya karena di situ akan menjelaskan lebih detail terkait dengan simpanan ya, pinjaman, dan tentu laporan-laporan keuangannya akan lebih detail di hari besok ya bersama Mas Dia Septa. Oke, seperti itu gambarnya terkait dengan pinjaman ya Bapak Ibu. Di sini juga ada fitur-fitur lain ya, seperti di menu administrasi seperti fitur migrasi. Di fitur migrasi ini ada beberapa template ya. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan sistem Sakti, kan Bapak Ibu harus proses migrasi ya. Itu bisa dilakukan di menu administrasi bagian fitur migrasi. Di sini ada template migrasi data anggota, template data simpanan modal, dan sebagainya. Nantinya akan, kalau datanya sudah sesuai dengan template, tentu akan otomatis ya termigrasi di dalam sistem Sakti itu sendiri. Di sini juga ada cetak buku ya. Cetak buku ini untuk bisa apa namanya mencetak semacam kartu ya untuk simpanan pinjaman anggota. Seperti itu Bapak Ibu terkait menu administrasi simpanan pinjaman. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Saya kembalikan ke Mbak Ayu. Oke, baik terkait sampai online yang telah dijelaskan pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang masih bingung ya? Atau ingin didiskusikan boleh saja online ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk di sini ada Kak Inta untuk share materinya ya. Untuk share materi dari peserta mohon diisi dulu ya daftar hadirnya agar nantinya untuk pengiriman sertifikat materi dan record Zoom eh, diberikan minggu depan ya. Jadi silahkan untuk mengisi terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu, gambaran untuk simulasi terkait aplikasi Sakti online-nya kurang lebih seperti itu. Tentu tidak cukup satu hari ya untuk mengeksplor lebih jauh terkait dengan fitur-fiturnya. Jadi Bapak Ibu bisa mesimulasi sendiri ya di masing-masing laptopnya, dan nantinya Bapak Ibu yang sudah mengisi
daftar hadir akan diundang ke dalam grup workshop ya. Jadi bisa kita dialog di grup tersebut jika Bapak Ibu ingin atau tertarik menggunakan sistem Sakti dan ingin tahu terkait dengan fitur-fiturnya secara penggunaannya. Nah, jadi seperti itu terkait Sakti Online ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan Sakti Link Mobile ya. Ini yang digunakan oleh anggota koperasi ya di handphone masing-masing. Sudah terlihat Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Ya, tadi saya sudah jelaskan terkait dengan Sakti Online ya. Sakti Online itu core sistem utama ya, core sistemnya ya, sistem utamanya ya untuk si pengurus koperasi atau manajemen koperasi itu melakukan yang namanya segala aktivitas operasional dan aktivitas bisnisnya. Nah, selanjutnya saya akan lebih membahas terkait dengan aplikasi untuk anggota ya, aplikasi mobilenya, yaitu Saktilink ya Bapak Ibu. Nah, Saktilink ini adalah aplikasi penunjang sistem perkoperasian yang digunakan seluruh anggota dan terhubung dengan Sakti Online. Nah, platform Saktilink ini dikembangkan ya tentu untuk secara kontinu meningkatkan fiturnya secara berkelanjutan ya. Nah, Saktilink ini yang paling utama sih mempermudah anggota ya untuk mengakses informasi seperti saldo simpanan, pinjaman ya, simulasi pinjaman ya, pembelian PPOB ya, ataupun juga bisa digunakan untuk transfer ya, untuk bisa transfer ke sesama anggota ataupun melalui kanal bank ya. Karena aplikasi Sakti ini juga sudah API-nya dengan mitra-mitra yang bergerak di bidang layanan keuangan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk melakukan pengawasan segala bentuk transaksi yang ada di aplikasi mobile, ya tentu di sini ada dashboardnya ya yang digunakan oleh admin atau staf koperasi ya, yang mana dashboard ini untuk melihat transaksi anggota dan juga melakukan settingan produk dari anggota dari Sakti Mobile-nya. Setelah ini akan saya coba simulasiin ya terkait dengan dashboard Sakti Link-nya. Nah, di sini saya lebih dulu menjelaskan terkait Sakti Link. Bapak Ibu mungkin sekarang ya bisa langsung buka handphonenya. Bapak Ibu bisa langsung unduh Sakti Link di Play Store ataupun di App Store bagi pengguna iOS ya. Kalau pengguna Android di Google Play gitu ya, di Play Store. Nah, sekarang aja Bapak Ibu ya, kita sambil sekalian simulasi. Jadinya kalau Bapak Ibu bingung ataupun ingin tahu, itu kan lebih mudah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian aja langsung kita download ya di Play Store atau App Store. Klik aja Sakti ya atau Sakti Link. Nanti akan muncul. Oke, nah di sini ya fitur-fiturnya tadi sudah sedikit saya berikan gambaran. Ini hanya mendetailkannya kembali saja ya. Nah, untuk menggunakan sistem Sakti ini tentu kan ada biaya investasinya ya. Nah, sebenarnya biaya investasi untuk menggunakan Sakti akan tertutupi jika anggota koperasi ini aktif melakukan yang namanya transaksi ya, transaksi PPOB ya. Karena nantinya koperasi bisa mendapatkan margin atau keuntungan dari PPOB ini ya, setiap transaksi anggota. Jadi biaya investasi untuk menggunakan sistem digital itu nanti akan tersubsidi lah secara tidak langsung ya dengan adanya keuntungan dari penjualan PPOB ini. Lalu di sini ada penjelasan terkait dengan tugas admin ya, tugas admin Saktilink ya. Tentu
digitalisasi itu bukan berarti menghilangkan otomatis semua peran, tapi tetap mesti ada peran adminnya gitu ya, untuk mengarahkan dan memberitahu bagaimana anggota ini melakukan aktivasi Saktiling. Nah, yang kedua, menerima komplain dari anggota apabila transaksi gagal ya, atau masih dalam proses ya. Misalkan ternyata anggota ingin transfer ya, ternyata uangnya belum sampai ya ke pihak penerimanya. Nah, itu si admin bisa menyampaikan itu ke tim Sakti. Jadi tim Sakti nanti akan melakukan cross check dan memastikan bahwa transaksi tersebut bisa berjalan dengan lancar ya. Lalu tugas admin juga standby ya untuk rutin melakukan pengecekan transaksi. Ya. Dalam hal ini misalkan anggota ingin mengajukan pinjaman ya. Ketika anggota melakukan pinjaman nantinya akan masuk ke dashboard ya, dashboard Saktiling. Kalau anggota itu melakukan pengajuan pinjaman di Saktiling Mobile di aplikasi handphone, nanti akan muncul di Saktiling dashboard. Nah, peran admin di sini harus mengecek ya setiap transaksi yang ada di anggota ya, supaya memastikan bahwa pengajuan itu diteruskan gitu ya untuk diproses gitu ya. Nah, lalu ada koordinasi dengan tim Sakti untuk pengecekan transaksi lebih lanjut. Lalu terakhir yaitu cek saldo down payment secara berkala. Jadi ketika Bapak Ibu koperasi menggunakan sistem Sakti, nanti akan ada saldo down payment ya, untuk nantinya saldo down payment ini berguna untuk saldo proses transaksi di PPOB ataupun proses transaksi di kanal berbagi ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada jenis-jenis down payment-nya. Ini untuk jenis down payment untuk produk digital dan ada down payment untuk berbagi ke kanal bank. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah mendownload Sakti-Link? Sudah coba di-download di Play Store atau di App Store? Pak Abdul, Pak Adit, Pak Faisal, Pak Gama, Ibu Inta, Pak Madani, Pak Mas PNK itu ya, Ibu Natali, mungkin Pak Made, Pak Nur Hadi, apakah sudah coba di-download Bapak Ibu di Play Store ataupun App Store? Oke, baik. Tata caranya sudah dikirim ya melalui kolom chat. Nah, Bapak Ibu bisa, nih saya tampilin lebih besarnya aja nih di sini. Oke, nah selanjutnya kita mungkin akan simulasi terkait dengan penggunaan aplikasi Saktiling Mobile-nya ya. Apa saja sih fitur-fiturnya gitu ya, bisa kita jelasin secara langsung. Nah, ini saya udah tampilin eh cara-caranya ya untuk download aplikasi Saktiling. Bapak Ibu diarahkan untuk pilih koperasi Sakti Digital Cup ya, atau juga yang training only gitu ya. Pertama-tama unduh dan install Saktiling di Play Store atau App Store, kemudian geser layar untuk pilih menu registrasi, pilih koperasinya, pilih klasternya. Nah, unggah KTP dan lengkapi. Kalau ini sih mungkin bisa di skip ya. Bapak Ibu bisa pilih koperasinya selain Sakti Digital Cup, bisa pilih juga Sakti untuk yang training only ya. Tinggal diklik saja ke training only, nanti itu akan muncul. Nah, itu tinggal dipilih Bapak Ibu ya. Lalu pastikan juga nomor ponsel dan emailnya aktif ya, karena nanti ID dan eh, passwordnya itu akan dikirim melalui salah satu di antara email ataupun nomor ponselnya Bapak Ibu.
Oke, di sini Mbak Ayu akan membantu ya untuk menampilkan tampilan dari aplikasi mobilenya ya melalui handphone yang kemudian disambungkan ke laptop ya. Oke, sudah terlihat Mbak Ayu. Ya, ini tampilan awalnya ya Bapak Ibu di aplikasi Saktiling Mobile ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu bermitra dengan Sakti, Sakti Digital Corp-nya itu akan berubah jadi nama koperasi Bapak Ibu masing-masing. Begitu. Nah, di sini bisa pilih ya bagian registrasi ya. Coba ini klik selanjutnya, Mbak. Oke, sedikit kendala jaringan ya. Atau ada yang ya bisa langsung aja masuk ya. Kalau ternyata sudah. Nah, ini saya akan jelaskan secara singkat aplikasi yang ada di aplikasi Sastiling Mobile. Tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini PLN Kantor Bogor. Oh, ini Koperasi PLN ya, Mbak Ayu ya. Oh, namanya ya. Oh, namanya PLN Kantor Bogor. Oke. Nah, nanti Sakti Digital Corp itu bisa nama koperasi Bapak Ibu ya. Nanti akan otomatis. Lalu di situ ada yang namanya yang icon mata itu namanya RPA Bapak Ibu. RPA itu apa? RPA itu adalah rekening ponsel anggota. Itu adalah semacam e-walletnya versi koperasi. Jadi anggota itu bisa punya RPA ya. Kalau RPA ini bukan simpanan harian ya. Kalau RPA ini sebenarnya lebih ke dompet digital ya yang digunakan oleh anggota koperasi untuk bertransaksi atau membayar apa namanya angsuran ya. Seperti itu di melalui RPA. Beli pulsa dan lain sebagainya itu bisa melalui RPA ya. Ini RPA ini sebagai dompet digitalnya seperti itu. Nah, di sini ada tampilan berbagi, ada tampilan mitraku, ya ini tampilan berbagi ke rekeningku dan sebagainya. Ini ada tampilan mitraku, ini anggota-anggota koperasi bisa menampilkan apa namanya toko-tokonya ya di mitraku ya. Nah, ini bisa bisa menjadi apa ya semacam marketingnya lah untuk anggota bisa mempromosikan gitu ya melalui mitraku. Coba kembali lagi back, Mbak. Ya. Lalu ada PPOB-nya itu Bapak Ibu bisa terlihat ya, pulsa, paket data dan sebagainya. Nah, ini secara lengkapnya ya. Coba kembali ke semua layar apa? Back. Nah, coba pilih yang bagian rekening, Mbak. Yuk. Nah, rekening ini nanti Bapak Ibu bisa mengecek simpanan pokoknya, simpanan wajibnya, kemudian simpanan hariannya, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah punya simpanan berjangka, deposito, itu akan tampil semua di menu rekening ya. Jadi semua informasi keuangan anggota koperasi ya, individu masing-masing ya, itu akan muncul. Dan juga selain simpanan juga ada nanti pinjaman juga. Pinjaman Bapak Ibu tinggal berapa gitu ya, itu juga akan tampil di menu ini. Nah, kebetulan karena ini Mbak Ayu demo ya, jadi tidak lengkap datanya, tapi kalau secara realnya nanti akan muncul semuanya informasi simpanan modal, simpanan harian, berjangka, deposito, ataupun juga dengan pinjaman. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini juga ada fitur mutasi ya untuk mengecek eh apa namanya bukti transfer dan sebagainya itu bisa ya dicek ya Bapak Ibu. Bisa ditampilkan ya. Nah, ini berhubung tidak ada transaksi, maka tidak muncul. Oke, back. Kembali Mbak Ayu. Oh iya, malah keluar ya. Ya, seperti itu gambarannya terkait dengan aplikasi. Di di demo ini ada pengajuan pinjaman nggak, Mbak Ayu? Coba. Oh iya, karena ini kebetulan demo, ini tidak muncul.
pengajuan pinjamannya ya. Tapi nanti kalau koperasi ingin menggunakan sistem sakti itu nanti akan ada ya pengajuan pinjaman menunya. Di situ juga bisa melakukan yang namanya proses simulasi angsuran dan kalau mengajukan pinjaman di situ nanti ada notifikasi apakah sudah disetujui atau masih ditinjau atau eh, hanya baru didaftar atau bahkan ditolak itu bisa muncul. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini juga ada dukungan QR ya, ada QRIS-nya. Ini QRIS yang bisa digunakan oleh anggota ya. QRIS ini QR ini kalau ini QR untuk anggota koperasi ya. Nah, ini QRIS ya. Bapak Ibu yang anggotanya adalah pedagang bisa memanfaatkan QRIS ini nanti masuknya ke rekening ponsel anggota. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya terkait dengan aplikasi Saktiling Mobile-nya. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Secara umum, workshop hari ini saya sudah menjelaskan ya semua materinya. Yang pertama sedikit mereview ya, itu terkait dengan digitalisasi ya. Apa itu digitalisasi dan apa pentingnya untuk digitalisasi bagi koperasi. Yang kedua terkait dengan company profile, apa itu Sakti dan apa itu PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Yang ketiga simulasi Sakti online-nya menggunakan aplikasi Sakti Online untuk pengurus ya. Dan juga Sakti Link Mobile untuk para anggota ya. Itu adalah simulasi-simulasi singkat yang Bapak Ibu sudah dapatkan di materi workshop kita hari ini. Nah, hmm? Oh iya, Saktiling Dashboard ya, Saktiling Dashboard. Tadi saya sudah janji ya Bapak Ibu untuk menyampaikan Saktiling Dashboard. Sebentar, saya akan buka di sini Saktiling Dashboard. Delapan. Nah, ini pembahasan terakhir ya di sesi workshop hari ini, yaitu dashboard ya. Tadi saya sudah mention ya, dashboard. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Oke, nah ini tampilan dashboardnya Bapak Ibu ya untuk staff ataupun admin ya. Kalau ada anggota yang baru mendaftar sebagai anggota koperasi, daftarnya melalui Saktiling, nah ya, nanti proses verifikasinya di sini di dashboard Saktilingnya ya, dan pengajuan pinjaman dan ini juga diteruskan melalui Saktiling dashboard yang akhirnya nanti akan connect dengan Sakti online-nya. Seperti itu. Nah, ini tampilan dari eh dashboardnya ya. Ini saya pakai dashboard pelatihan ya. Nah, di sini ada menu-menunya, ada menu registrasi, menu calon anggota. Saya pilih ya. Nah, di sini ada kategorinya, ada apa? Ada aksi-aksinya. Aksi ini lebih ke eh, apakah dia sudah diverifikasi oleh admin atau belum. Nah, biasanya admin perlu untuk meng-cross-check ya. Dia sudah sampai mana? Apakah sudah di-approve? Apakah dia sudah upload ya KTP ya, selfie ya. Kemudian di sini kita kirimkan emailnya ya, karena kita harus mengirimkan terkait dengan ID dan passwordnya. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini juga ada lihat daftar hadir, daftar hadir, maaf, data pendaftar maksudnya ya. Nah ini detail salah satu contoh dari data pendaftarnya Bapak Ibu ya. Terlihat ya di layar. Ini untuk proses registrasi ya. Jadi nanti admin akan secara rutin mengecek ya di dashboardnya apakah ada anggota baru gitu ya di yang daftar melalui Sakti Link Mobile gitu. Lalu di sini ada selain menu registrasi ada menu anggota sama ya. Di sini ada menu anggota ada
daftar anggota di sini. Nah, ada menu profiling anggota juga. Ini bisa dicek nama nomor data anggotanya berapa. Lalu ada kelola aktivasi Sakti Link ya. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa explore. Untuk aksesnya Bapak Ibu tinggal diubah aja. Ini kan HTTPS pelatihan. Oh, udah ya, udah diganti ya. Bayu ya, udah diupdate ya. Ini yang platform Sakti pelatihannya .iCube/admin ya. Sudah ya. Oke. Nah, dashboard Bapak Ibu bisa juga ya buka melalui browser masing-masing di laptop ataupun di handphone ya. Nah, Bapak Ibu bisa explore terkait lihat dashboardnya. Di sini ada menu-menunya yang bisa digunakan. Ada juga menu RAT online gitu ya. Ada menu Notula dan sebagainya. Nah, kita juga sudah terdapat modul untuk SAK-EP ya. Mungkin di sini Bapak Ibu ada dari koperasi simpan pinjam ya, yang mana memerlukan modul untuk accrual basis ya. Karena yang tadi saya sampaikan di Sakti Online itu eh, secara pencatatan laporan keuangannya itu cash basis ya atau berbasis kas. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin ada proses accrual ya untuk pengakuan bunga dan sebagainya, pengakuan jasa, kita ada namanya menu SAK-EP. Nah, SAK-EP ini akan lebih dijelaskan lagi nanti di hari Kamis ya, di sesi khusus untuk SAK-EP. Nah, seperti itu Bapak Ibu terkait dengan dashboardnya. Sampai sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sementara cukup cukup bingung. Iya, karena cukup banyak ya pembahasannya Pak ya. Mungkin kalau nanti oke deal dan sesuai, mungkin boleh ya dimintakan demo untuk edit menu ini atau untuk penambahan apa masing-masing komponen dari fungsi-fungsinya itu. Sepertinya dari tim Sakti sudah menyiapkan atau nanti ada request khusus untuk Hmm. ketika sudah bergabung. Seperti, Oke, terima kasih. nanti jadi Pak Adit sudah mengisi ya daftar hadir. Nanti setiap peserta yang sudah mengisi daftar hadir akan diberikan semua modul terkait dengan tata cara penggunaan aplikasinya ya, semacam buku-buku panduannya, kemudian juga akses-akses ya seperti akses untuk demo Sakti online-nya ya itu juga akan diberikan. Jadi semua peserta yang hadir di sesi hari ini diharapkan hadir secara rutin ya di 4 hari kita workshop hari di pekan ini, dan bagi mereka yang hadir secara berturut-turut itu akan kita berikan aksesnya Pak, akses demonya dan juga modul-modul untuk penggunaan tata cara aplikasinya. Seperti itu Pak Adit. Oke, siap. Terima kasih. Siapa? Oke, baik bersama. Di sini ada yang bertanya ya dari Madani U, untuk keanggotaan ini bisa dibuat ke kelompok anggota atau tidak? Oke, baik Pak. Eh, Jawabannya bisa Pak ya. Nanti di bagian menu administrasi di sini ada menu anggota ya dan daftar anggota. Ketika kita menambahkan anggota ya, selain data dirinya, kita juga bisa
pilih unit kerjanya gitu ya. Nah, di sini kan unit kerjanya ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Dia bisa di-customize dan juga bisa ditambahkan ya unit kerjanya. Ini juga ada download template ya, template unit kerja. Bisa juga mengedit unit kerjanya apa ya. Bisa dikelompokkan Pak terkait dengan daftar keanggotaan. Di bagian administrasi daftar anggota. Bagaimana Pak? Cukup menjawab? O- Oke, baik. Untuk Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait tadi pas awal ada digitalisasi koperasi, lalu ada company, Novel, Sakti, lalu ada Sakti Online dan juga Sakti Link. Apabila ada yang masih bingung ataupun yang ingin didiskusikan, boleh langsung saja on mic ya, atau bisa di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini adalah Pak Abdul atau Pak Faisal, Kak Gama, Kak Inta, lalu ada Ibu Natalia, Kak Rika, dan Kak Sofi. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Tidak, Mbak. Oke, baik. Oke, baik. Apabila tidak ada lagi yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, mungkin sudah cukup ya Mas Rama terkait materinya ya? Oke, kalau dari saya sudah semua sudah saya jelaskan, Mbak ya. Mudah-mudahan dari teman-teman juga sedikit banyak sudah memahami terkait dengan materi hari ini ya. Eh, Kalau ada yang ingin ditanyakan juga bisa langsung saja menghubungi kontak Sakti Bisdep ya. Nanti mungkin di-share ya sama Mbak Ayu. Oke. Oke, baik. Apabila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, mungkin terkait materi hari ini sudah cukup ya. Sebelum menutup acara pada siang hari ini, saya ingin sedikit menyampaikan beberapa informasi ya. Yang pertama, eh, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link daftar hadir, boleh diisi terlebih dahulu ya, karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan diberikan kepada Bapak Ibu yang mengikuti workshop Sakti Center ini selama 4 hari berturut-turut ya. Dan akan kami kirimkan untuk benefitnya di minggu depan ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini juga kami akan share terkait promo buku. Baik, di sini sudah muncul ya Bapak Ibu sekalian terkait promo buku Kooperasional Syariah dalam Perspektif Hukum Indonesia yang semula harganya 250.000 menjadi 150.000. Dan juga di sini ada diskon eksklusif ya bagi Bapak Ibu yang mengikuti workshop ataupun BBS mendapatkan diskon 10% ya. Apabila ingin membeli buku ini bisa langsung membuka link yang sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Kami juga di sini ada promo juga ya, edisi Sakti, yaitu layanan keuangan mini ATM untuk koperasi ya. Apabila Bapak Ibu tertarik atau berminat bisa menghubungi nomor Mas Jas ataupun Mas Rama di 087763644626 ya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih atas kehadiran partisipasi Bapak Ibu hari ini. Untuk di hari esok, di hari kedua, ketiga, dan keempat, itu link Zoom-nya sama ya Bapak Ibu, yang nantinya setiap pagi akan kami infokan kembali ya di grup ataupun di nomor Bapak Ibu yang sudah mengisi link daftar hadir.
Baik, terima kasih. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi nomor BISDEV kami, yang nomornya sudah kami kirimkan juga ya di kolom chat Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.